Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti, NPM 1801011107. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah kebudayaan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang pada peristiwa itu Raja Abraha al-Ashram memerangi Mekah dan menghancurkan Ka'bah tapi gagal. Beliau dilahirkan di rumah Abu Thalib dari Bani Hashim secara yatim, karena ayahnya Abdullah meninggal dunia saat berumur 2 bulan di dalam kandungan Aminah bin Wahab. Kemudian dirawat kakeknya Abdul Muthalib, disusui oleh seorang perempuan dari Bani Sa'ad ibnu Bakar, yaitu Halimah bin Abi Zu'aib Abdillah ibnu Al-Harits. Yang selanjutnya yaitu periode penyiaran Islam di Mekah. Yang pertama yaitu diutus menjadi Rasul. Yang kedua, seruan Rasulullah dan reaksi kaum Quraisy. Yang ketiga, hijrah ke Habsyah. Yang keempat, pembaikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang kelima, Nabi mengalami tahun duka cita dan pengusiran dari Taif. Yang keenam, Nabi Muhammad menjalani Isra Mi'raj. Yang selanjutnya, tantangan dan hambatan dakwah Nabi. Yang pertama, penghinaan, ancaman dan sisaan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain, dengan sebutan penghinaan. Suatu saat, Rasulullah pernah dilempari kotoran domba, rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran. Untuk mencelakakan beliau, pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya, juga tindakan-tindakan lain yang sangat menyakitkan. Yang kedua, penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Penghinaan dan penyiksaan yang ditampilkan kepada Bilal oleh majikannya. Ia dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu. Tidak puas, majikannya pun mencabuknya dan menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Bilal kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara dibelinya dari majikannya dengan harga yang sangat tinggi. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Langkah yang dilakukan oleh kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah SAW dengan harta dengan janji berapapun Nabi meminta, maka akan diberikan. Bahkan mereka membujuknya untuk menjadikan Nabi sebagai raja dan diiming-imingi wanita-wanita yang cantik di seluruh Arab. Asalkan Rasulullah menghentikan kegiatannya menyebarkan agama Islam. Namun semuanya ditolak oleh Rasulullah. Yang keempat, bujukan harta. Yang kelima, membujuk Nabi bertukar sesembahan. Kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan Lata dan Uzza dalam beberapa hari, untuk kemudian mereka bersedia menyembah Allah. Namun usaha itu ditolak Nabi melalui firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 1-3. Yang keenam, memprovokasi masyarakat Mekah. Upaya lain yang dilakukan kafir Quraisy untuk merintangi dakwah Nabi adalah dengan
mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan-bacaan Al-Quran, karena disebut mereka sebagai jampi-jampi yang membuat mereka tertenung. Selain itu, mereka juga mengancam untuk tidak segan-segan membuat mereka sengsara atau bahkan dibunuh jika mengikuti ajaran Nabi. Dan yang terakhir, pengasingan dan pembaikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Upaya ini merupakan upaya yang sangat menyengsarakan kaum muslimin. Kafir Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Melakukan transaksi jual beli, menikahi atau dinikahi, menengok yang sakit atau menolong mereka. Pembaikotan ini ditulis dalam selembar pengumuman yang ditempelkan di pintu gerbang masuk Ka'bah, sehingga semua orang tahu dengan ancaman berat bagi mereka yang melarangnya. Mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.